Ya, halo, apa kabarnya ini ya, mahasiswa STEKOM yang saya banggakan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini di mata kuliah matematika diskrit ya, jadi akan saya bahas tentang masih sekitaran di operasi himpunan gitu ya. Jadi operasi himpunan ini berkaitan sekali dengan hukum-hukum aljabar boolean gitu ya. Jadi untuk operasi kemarin kan ada gabungan, irisan, selisih, bidas tanggup dan lain-lain gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke, jadi ini yang akan kita bahas masih di matematika diskrit, operasi himpunan dan hukum-hukum aljabar himpunan gitu ya. Untuk hukum-hukum aljabar boolean atau aljabar himpunan ya, aljabar himpunan yang berlaku pada proposisi berlaku juga pada himpunan ya. Bedanya gini aja ya, ini saya kasih tips ya. Jadi kalau simbol ini berarti gabungan ya, kayak kebalik ini gabungan atau ditambahkan gitu ya, plus atau or atau ini ya, apa ini konjungsi disjungsi gitu ya, tanda plus ya. Kalau kebalik ini berarti irisan ya, ini irisan. Oke, itu irisan. Terus kemudian berarti ini ada ini gabungan nih kali ini tambah gitu ya. Oke, misalkan di sini ya, hukum idempeken itu menyatakan bahwa A gabungan A sama dengan A gitu ya. Terus A irisan A sama dengan A ya, ini tinggal ganti aja ini konjungsi disjungsi gitulah ya, atau tanda plus, tanda kali, tanda plus gitu ya. Ini hukum. Terus kemudian hukum asosiatif ya, ini A gabungan B, jadi sama saja dengan penambahan ya, A gabungan B, B gabungan C, itu sama saja dibolak-balik. Nah, oke. Terus hukum komutatif ini juga sama, dibolak-balik. Ya kayak A plus B sama dengan B plus A gitu ya, atau A kali B sama dengan B kali A. Itu sama saja ya. Hukum komutatif ya, dibolak-balik sama. Terus hukum distribusi ya, atau hukum distributif ya gitu ya. A gabungan dalam kurung B irisan C, itu sama saja kayak gini ya. Ini dikali apa itu? Ini dikali ini ditambah dengan AC ya. A gabungan B irisan A irisan A gabungan C. Nah, ini hukum distributif ya, sama ya. Terus hukum identitas ya, ini hukum identitas A gabungan himpunan kosong ini ya, hukum identitas A gabungan himpunan kosong sama dengan A gabungan universal ya, sama dengan universal. Terus A irisan universal sama dengan A. Terus A irisan ini himpunan kosong ya, sama dengan himpunan kosong. Nah, oke. Terus yang berikutnya yang keenam yaitu hukum involusi atau negasi ganda ya. Negasi terus dinegasikan lagi, double gitu ya. A komplement terus dikomplementkan lagi, itu sama dengan A. Nah, itu hukum involusi ya. Itu hukum aljabar himpunan. Terus ini ada lagi di sini hukum komplement ya, nomor 7 itu ya, hukum komplement. A gabungan A komplement sama dengan union gitu ya, semua pembicaraan ya. A irisan A komplement
A komplement itu A inverse atau dinegasikan, tidak A gitu ya. Itu sama dengan himpunan kosong. Terus ini universal komplement sama dengan himpunan kosong. Ini kan tidak ya, komplement kan tidak atau negasinya. Terus himpunan kosong kebalikannya atau komplementnya itu universal. Nah ini sama juga, ada juga hukum De Morgan. Nah ini hukum De Morgan ya. A gabungan B inverse atau komplement sama dengan A komplement irisan B komplement ya. Nah terus ini A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan C komplement. Ini hukum De Morgan ya. Sama saja sebenarnya dengan yang proposisi ya, cuman simbolnya aja diganti ya. Ini simbol-simbolnya diganti gitu ya. Ini kalau gabungan kan plus gitu ya, ini kali gitu ya. Hukum penyerapan absorpsi. Nah ini ya, dari A gabungan A irisan B sama dengan A ya. Terus A irisan A gabungan B sama dengan A ya, itu ya. Nah contoh contoh penggunaan A gabungan A irisan B ya, ini contoh sederhananya ya. Nah, ini dengan hukum, coba saya lihat di sini ya, hukum absorpsi ya, ya dengan hukum absorpsi, atau ini pertama yang ini dulu ya, A dulu dirubah. A sama dengan, kalau kita lihat itu yang universal ya. Nah, ini kita lihat di, nah ini ya, idempotence ya. Idempotence bisa, atau ini identitas. A sama dengan A irisan universal. Nah, itu bisa digunakan pada ini. Ya, oke ya. Bentar. Nah, yang ini. Nah, hukum identitas menjadi ini ya. Nah, menjadi ini. Ini tetap ya, jadi A itu sama dengan A irisan universal. Nah terus menjadi seperti ini ya, menjadi seperti ini, contoh saja dengan hukum oke, di sini sudah. Nah hukum distribusi. Nah ini distribusi ya. Oke, ini untuk hukum distribusi di sini ya, tapi dibalik ya. Nah, ini hukum distribusi gitu. Nah, oke. Terus kemudian nah ini juga berubah lagi ke hukum identitas. Nah, terus baru yang terakhir adalah ini juga hukum identitas. A irisan universal sama dengan A gitu ya. Nah itu contoh ya, contoh untuk penyelesaian soal dengan menggunakan hukum-hukum tadi ya. Oke, nanti itu aja ya, dilihat hukum-hukumnya. Contohnya ada 9 tadi, 9 hukum-hukum yang bisa diterapkan pada penyelesaian. Oke, terus perhitungan himpunan gabungan. Ya, oke. Satu hal yang penting dalam matematika diskrit adalah proses menghitung. Ya, dalam proses menghitung seperti bagaimana kita menghitung jumlah anggota dari sebuah himpunan. Ya. Jadi prosesnya perhitungan jumlah anggota dari himpunan gabungan. Nah, oke. Nah, jadi ini menghitung jumlahnya ya, gabungan dari himpunan. Nah, seperti ini contoh
Jumlah anggota dua himpunan yang digabungkan dapat dicari sebagai berikut ya. Nah, A ini B. Jadi kalau yang di sini irisan gitu ya. Ini irisan. Terus yang di sini A selisih B, ini ya sini yang sini. Ini merujuk pada diagram Venn ya. B dikurangi A atau B selisih A, itu di sini hasilnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, dari gambar tersebut itu dapat dirumuskan NA itu maksudnya adalah jumlah anggotanya ya, jumlah anggota himpunan pada A itu sama dengan NA ya, jumlah A selisih B ditambah dengan jumlah dari A irisan B. Nah, itu dapat dirumuskan ya dari ini apa itu diagram ini ya. Nah, oke. Terus jumlah dari B, ini sekali lagi jumlah itu jumlah anggota ya, anggota himpunannya ya, sama dengan NB dikurangi A plus NA irisan B. Nah, kemudian NA plus NB sama dengan NA dikurangi B plus NB dikurangi A plus 2N A irisan B. Nah, gitu ya. Oke, itu dapat digunakan rumus-rumus itu dari diagram Venn tadi. Terus kalau digabung, itu gabungan jumlah ya. Jumlah dari A universal B sama dengan N A dikurang B plus N B dikurangi A plus A irisan B. Jadi bisa disubstitusikan 2 ke 1 ya. Nah, dari 2 ini menjadi disederhanakan gitu ya dengan rumus-rumus aljabar tadi. Di NA plus NB plus NA gabungan B plus NA irisan B, sehingga nah, oke, ini kan bisa dibuat rumus dengan substitusi ya. Oke, dengan substitusi NA gabungan B sama dengan NA plus NB, jumlah ya, N itu dikurangi NA irisan B. Nah, itu dengan substitusi itu bisa disederhanakan gitu. Terus kalau tadi itu gabungan 2 himpunan ya, bagaimana kalau 3 gitu ya. Ya, ini jumlah gabungan dari 3 himpunan. Jumlah anggota dari 3 himpunan digabungkan dapat dicari sebagai berikut ya. Ya, ini A gabungan B gabungan C itu sama dengan A gabungan B gabungan C. Di asosiatif, dibolak-balik ya, hukum asosiatif ya. Maka jumlah dari A gabungan B gabungan C sama dengan NA ditambah NB gabungan C dikurangi dikurangi NA irisan B gabungan C. Substitusikan rumus ketiga di situ ke NB gabungan C ya. Nah, ini juga sama sebenarnya ya, menjadi ini ya, nah, menjadi yang 4 ini. Terus didistribusikan A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, ya, hukum distributif ya, dan rumus ketiga dapat dipakai pada ke suku ini ya, NA irisan B gabungan C ya, karena di sini ya, karena ini NA irisan B gabungan C, terus NA irisan B gabungan A irisan C dan seterusnya itu ya, sampai ini akhir itu. Terus diperoleh kalau ingin mencari A gabungan B gabungan C itu sama saja dengan ini, NA plus NB plus NC dikurangi jumlah dari N itu ya, B irisan C dan seterusnya ini ya. Nah, oke, itu menjadi kelima itu. Nah, itu untuk
operasi gabungan 3 himpunan ya. Oke, untuk soal-soal bisa Anda latihan nanti ya, latihan di soal latihan pada kuliah online ini ya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Itu penjelasan tentang operasi operasi teori himpunan ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di situ ada N, ini berarti jumlah anggota ya. Nanti bisa dioperasikan gitu ya. Kemudian bisa juga Anda menggunakan hukum-hukum aljabar himpunan gitu. Nah, oke, kita lihat di sini pembahasan soal ya. Misal di sini ya, dari 40 orang anggota Karang Taruna, ini berarti universalnya adalah S ini ya. S atau ini 40 ya, 40 orang anggota Karang Taruna. Jadi 40 ini kan berarti ada si A, si B, si C dan seterusnya kan, itu himpunannya itu. Nah, 21 orang itu gemar tenis meja ya. Nah, ini kita buat sebuah lingkaran di sini, tenis meja ini dia gemar gitu ya. Sebentar, saya nyalakan dulu highlighternya. Nah, ini S ya, sekali lagi. Jadi ini 40 orang anggota Karang Taruna ya. Oke, di sini bisa Anda lihat. Nah, ini universalnya atau S-nya 40. Kemudian 21 orang gemar tenis meja. Nah, ini maka dibuat lingkaran ya, lingkaran ini itu anggotanya tenis meja adalah 21. Kemudian 27 orang gemar bulu tangkis ya, berarti di sini itu ya, ini gemar bulu tangkis, dan keduanya gemar atau 15 orang gemar tenis meja dan bulu tangkis, berarti di sini nih ya, irisan ya ini ya, berarti ya. Oke. Nah, oke di sini. Kemudian banyak anggota Karang Taruna yang tidak gemar tenis meja dan bulu tangkis. Berapakah gitu ya. Nah, oke, dari tabel ini kita bisa melihat ya. Jadi totalnya kan 40 ya, 40 di sini. Oke, berarti yang irisannya kan sudah diketahui ya, irisan itu 15 ya, berarti 27 dikurangi 15 itu 12, sedangkan 21 dikurangi 15 itu 6. Nah, jadi bisa ini disimpulkan ya gitu ya, yang gemar tenis meja saja itu ada 6 orang yang ini ya. Nah, oke, yang ini gemar tenis meja 6 orang. Kemudian yang gemar bulu tangkis itu di sini ya, 27 dikurangi 15, ya ini ketemunya 12 ya. Jadi yang gemar keduanya 15 ya. Oke, sekarang pertanyaannya, yang tidak gemar tenis meja dan bulu tangkis N orang ya. Nah, ini N ya, oke, karena jumlahnya seluruhnya itu adalah 40, maka nanti bisa dikurangi ya. Jadi ini ya, 6 ditambah 15 tambah 12 tambah N sama dengan 40. Jadi nanti bisa dicari ya, berarti kalau ini dijumlah semua kan totalnya 33 ya.
33 tambah N 40. Jadi untuk nyari N-nya ini, oke, itu 40 dikurangi 33 ya. Jadi N sama dengan 7 orang ya. Ini ketemunya. Ya, jadi yang tidak suka keduanya adalah 7 orang gitu ya. Oke, itu untuk soal yang pertama ya, gitu ya. Oke, selanjutnya gitu ya. Nah, ini selanjutnya ada soal lagi ya, dengan cara sama seperti tadi. Ini sebetulnya kan Anda juga bisa memasukkan ya, gabungan dari 3 himpunan ya, bisa diasosiatif ya. Nah, itu kan bisa disimpulkan kalau keduanya berarti kan himpunan irisan ya. Nah, ini kayak ya, seperti ini ya, kan bisa jumlah A irisan B gabungan C sama dengan N A irisan B gabungan A irisan C ya. Nah, ini bisa digunakan juga ya. Nah, jadi rumus irisan itu bisa digunakan dalam penyelesaian soal tadi. Oke. Bentar, ini saya hapus dulu ya. Nggak usah aja, nggak apa-apa. Nah, dalam sebuah kelas ya, ini dalam sebuah kelas ya, itu tercatat ada siswa 21 ya. Ya, ini dalam ini ya. Ini tidak diketahui banyaknya siswa ya. Jadi pertama diketahui dulu jumlah himpunan yang suka basket ini 21 gitu ya. Ya. Yang gemar basket ya. Kemudian yang gemar sepak bola itu 19 ya. Terus yang gemar basket dan sepak bola itu ada 8. Berarti irisan ya. Irisan keduanya itu 8 ya. Nah, ini irisan ya. Oke. Terus siswa gemar basket dan sepak bola ya, itu 8 tadi. 14 siswa tidak gemar olahraga. Nah, tidak keduanya gitu ya. 14 ini ya. Oke, jadi 14 siswa tidak gemar olahraga. Banyaknya siswa berapa gitu ya. Ini pertanyaannya ini ya. Oke, ini pertanyaannya, berarti S-nya berapa? Ini S sama dengan, nah oke. Oke, kita buat diagram Venn-nya. Ini basket ya. Basket berarti ini 21. Kemudian sepak bola 19. Oke, 19. Terus irisan keduanya itu 8. Nah, oke. Berarti nanti total keseluruhan tidak suka keduanya ini ya, 14 ya. Berarti kalau sepak bola mencari yang hanya sepak bola saja, berarti 19 dikurangi 8, ini ketemunya 11. Terus mencari yang basket saja berarti 21 dikurangi 8. Nah, oke. Nah, oke, setelah itu bisa kita lihat di sini. Jadi yang gemar basket saja 21 dikurangi 8, 13 tadi ya. Nah, ini untuk yang basket saja. Sedangkan yang gemar sepak bola, nah, ini kan 19, tetapi di situ kan ada yang basket juga. Yang gemar sepak bola saja berarti 19 dikurangi 8 sama dengan 11 ya. Nah, ini di sini ya. Nah, oke. Terus yang gemar basket dan sepak bola 8 orang, itu sudah diketahui dalam soal gitu ya. Nah, yang tidak gemar itu 14.
Nah, ditanyakan ini banyaknya siswa dalam kelas tersebut yang suka banyaknya saja gitu ya, banyak semuanya ya, berarti ini harus dijumlah semuanya. N ya, NS ya, ini siswa gitu, berarti 13 ditambah 8 ditambah 11 tambah 14, ini ya berarti ya, jumlahnya adalah 46 orang. Nah, ini jawabannya ya. Oke, ketemunya adalah 46 orang. Nah, ini operasi himpunan ya, dalam ini teori himpunan ya. Oke. Nah, jadi soal-soal ini bisa juga nanti diterapkan dalam apa ini namanya, soal-soal tugas yang sudah saya berikan gitu. Nah, oke, ini juga sama sebenarnya ya, ini sampai 3 ya, intinya logikanya. Nah, itu ada apa ini himpunan gabungan dari 2 himpunan ya, jumlah anggota dari 2 himpunan yang digabungkan dapat dicari ya, ini carinya kan ini ya. Nah, ini misalkan jumlahnya kan N nya ya, ini berarti N ya, N ya, jumlah ya, NA ini N B. Oke, jadi ada 2 himpunan, ini himpunan A dan himpunan B. Kalau jumlahnya yang A adalah A dikurangi B, yang jumlah B dikurangi A. Kalau yang keduanya irisan ya, jadi nanti bisa dijumlahkan itu. Oke, nah itu bisa pakai rumus ini juga bisa sebenarnya. Jadi jumlah NA ya, NA semuanya itu adalah NA dikurangi B ditambah NA irisan B ya. Nah, ini dengan substitusi kan bisa dirubah-rubah ya posisinya ya. Yang N B min A itu bisa di ke kiri ya gitu ya. Nah, ini dengan substitusi. Nah, oke. Nah, ini bisa disubstitusikan ya, atau dirubah-rubah ya. Nah, oke, ini rumus akhir dari apa itu, substitusi 2 ke 1 ya. Oke, itu pembahasan soal mengenai teori himpunan ya. Oke. Ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk soal-soal mungkin tipenya itu macam-macam juga ya. Ya, tipe dari soal itu tidak hanya itu saja, nanti variasinya juga banyak gitu. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan semoga bisa dipahami dengan mudah gitu ya.